Oke, saya lanjutkan lagi ya. Mohon maaf karena videonya tadi terputus, karena memorinya ternyata penuh. Jadi ini saya lanjutkan, tadi sampai ke area-area atau sentra-sentra. Sama seperti Montessori, kemudian Heskop, di Reggio ini juga memiliki sentra-sentra atau area-area yang tentunya menarik. Kalau di Montessori terdapat 5 sudut atau 5 area. Ada yang namanya life skill, kebudayaan, sensorial, bahasa, matematika kan ada 5. Kemudian kalau di Highscope itu banyak sekali, bahkan hampir 10 lebih area-area yang bisa dipelajari oleh anak. Nah, area apa saja yang sebenarnya digunakan di Reggio Emilia. Jadi di sini ada yang namanya pusat belajar tadi ya, namanya atelier. Jadi pusat belajarnya anak. Jadi ada pusat-pusatnya begitu. Apa saja pusat yang menjadi kegiatannya anak? Yang pertama itu Rate of Light Atelier Lista Class. Jadi semacam cahaya. Jadi ray class atau light class. Jadi apa ya? Sentra cahaya begitu. Sentra cahaya dan lampu-lampu begitu. Nah, ini kelasnya seperti ini. Nanti akan saya kirim link untuk link sekolah yang aslinya. Saya ada IG, jadi sebuah IG sekolahan yang terinspirasi dari Reggio Emilia School. Itu namanya sekolahannya itu di Semarang. Nanti saya kirimkan linknya. Jadi salah satu gurunya itu sudah pernah ke Reggio Emilia yang asli yang ada di Italia dan membuat sebuah story Instagram. Nanti bisa dilihat. Nah, ini tadi yang namanya kolaborasi itu di late class atau light class itu jadi kayak sentra cahaya atau bayang-bayang gitu loh. Jadi isinya bayang-bayang cahaya begitu. Nah, itu mereka itu ketika mendesain kelas cahaya, mendesain kelas pakai lampu, itu mereka berkolaborasi dengan guru fisika asli. Jadi mereka tujuannya apa kok berkolaborasi dengan ahli-ahli fisika ini? Tujuannya ketika mereka itu ingin memberitahu atau memberikan ilmu tentang cahaya, itu yang mereka berikan ilmunya itu tepat dan benar begitu. Mereka nggak setengah-setengah atau kita jawabannya ini, kita ini. Nah itu mereka sangat nggak bisa seperti itu gitu loh. Jadi mereka memang benar-benar berkolaborasi dengan ahli agar memang ilmu yang mereka tularkan kepada anak melalui kelas-kelas ini itu memang benar-benar bagus gitu. Jadi di sini itu nanti bisa teman-teman lihat mereka menggunakan proyektor. Kemudian kelasnya itu kelas-kelas yang banyak lampu-lampunya, bayang-bayang cahaya. Kemudian kalau kita proyektor aja dulu waktu saya itu proyektor itu taunya waktu kuliah kuliah semester 1 ya. Nah, kalau di mereka itu penggunaan proyektor itu ya di LED kelas ini. Jadi benar-benar dari TK pun, dari PAUD pun mereka sudah mengenal apa itu cahaya, bagaimana cahaya itu bisa dimainkan begitu. Nah, itu kan pasti bayang-bayang cahaya. Itu pasti seneng banget. Nah, kalau kita masa kecil kita itu biasanya pas mati lampu itu kemudian main-main cahaya itu lewat lilin begitu ya. Mereka sudah pakai proyektor untuk kegiatan main cahaya ini. Kemudian ada atelierista kelas. Atelierista kelas ini sesuai dengan gurunya tadi ya. Guru atelierista itu kan guru seni. Nah, ini adalah kalau di kita itu adalah sentra seni. Jadi kegiatan-kegiatan seni itu dilakukan di sentra ini, di atelierista kelas ini. Jadi kegiatan seninya apa ya? Seni kriya, seni musik, seni apapun dilakukan di sentra ini. Nah, ini pusat belajarnya itu di Atelier Listra Class. Kemudian yang ketiga clay class. Jadi yang berbeda itu tentunya LED class atau kelas cahaya. Itu di Highscope, di Regi, di Montessori itu nggak ada. Clay class pun juga di Highscope nggak ada. Kemudian di di Montessori juga nggak ada. Clay itu adalah tanah liat. Jadi di sini itu memang kelas untuk clay atau
khusus untuk tanah liat. Jadi berkreasi dengan tanah liat sebanyak mungkin itu dilakukan di clay class ini. Jadi tanah liat ini bisa dijadikan project bagi kegiatan pembelajarannya anak. Jadi projectnya umpamanya membuat istana begitu menggunakan clay atau membuat tanah liat. Atau projectnya buat apapun itu terserah anak karena memang anak sudah mendesain kurikulumnya secara mandiri. Lanjut ya. Kemudian remida kelas. Nah, remida kelas ini isinya apa sih? Remida kelas ini berisi berbagai bahan-bahan bekas yang dapat dikreasi menjadi alat atau media pembelajaran yang bisa digunakan untuk proyek bersama anak-anak. Nah, remida kelas ini adalah tadi, luspat tadi. Isinya remida kelas itu adalah bahan-bahan bekas. Jadi di remida kelas itu memang isinya bahan-bahan bekas semuanya. Kemudian mereka menggunakan itu sebagai luspat. Luspat itu tadi ya, lepasan-lepasan ya. Tadi di sana ada corong-corong, ada gulungan dari tisu, kemudian ada manik-manik. Itu dibuat apa terserah anak. Biar anak membuat proyeknya sendiri. Mau dibuat bentuk apapun itu ya yang mendesain anaknya, yang membuat anaknya. Jadi gitu. Jadi di remida kelas itu medianya itu bahan-bahan bekas. Jadi kalau ini ya namanya luspat tadi. Nah, luspat ini yang mengisi adalah remida kelas ini. Kemudian natural kelas itu adalah bahan-bahan alam. Kalau di kita bahan alam cair gitu ya. Nah, itu di sentra biasanya ada. Nah, ini contohnya ya tadi ketika anak membuat sebuah taman berarti dia masuk ke natural kelas. Begitu. Kemudian role play class itu bermain peran. Jadi ada sentra main peran juga di sana. Nah, inilah pusat kegiatan atau sentra-sentranya di Reggio Emilia. Kemudian bagaimana evaluasinya? Nah, ini observasi tentunya tadi guru kan mengobservasi sekaligus mendokumentasikan apa yang dilakukan oleh anak. Jadi di foto, di video itu semuanya didokumentasikan, kemudian mencatat peristiwa-peristiwa itu beserta dengan foto dan video yang mereka lakukan. Kemudian ada juga portofolio. Ini seperti tadi hasil-hasil karyanya. Nah, kalau proyek kan pemane ada hasil karyanya juga toh. Nah, itu kemudian diportofoliokan begitu. Nah, inilah yang dari model Reggio Emilia, panjang sekali sampai video saya terbagi menjadi 2 sampai nggak punya memorinya penuh gitu ya. Sebenarnya kalau ini kita lakukan secara tatap muka akan sangat menarik, pasti banyak pertanyaan, tapi memang kondisinya seperti ini. Nah, demikian dari saya. Apabila banyak kekurangan, sekaligus minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin, karena sebentar lagi teman-teman juga mau Ramadan ya. Semoga semuanya berkah, puasanya berkah, kuliahnya juga berkah dan menjadi lebih paham. Mohon maaf lahir batin semuanya. Selamat Lebaran. Demikian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.